Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar pada tema 1, awal kehidupan manusia. Pada tema awal kehidupan manusia ini, kita masuk pada beberapa subtema yang diantaranya yaitu mengenal lokasi tempat tinggal. Coba kita perhatikan gambar yang ada di depan kita. Gambar yang ada di depan kita ini adalah peta negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki letak secara astronomis maupun secara geografis. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Lokasi merupakan letak objek yang ada di permukaan bumi. Lokasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang dimaksudkan dengan lokasi absolut itu adalah lokasi yang bersifat tetap atau biasa dikenal dengan letak astronomis. Sedangkan untuk lokasi relatif itu dikenal dengan letak atau tempatnya berubah-ubah. Misalnya, pada hari ini Kabupaten Banggai merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin suatu saat nanti Kabupaten Banggai akan membentuk provinsi sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan lokasi relatif. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagaimana kondisi wilayah Indonesia. Pada subbab kondisi wilayah Indonesia yang kita pelajari adalah letak dan luas Indonesia serta bagaimana cuaca dan iklim yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara terluas yang berada di Asia Tenggara, di mana luas daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 km dan lautannya mencapai 5,8 juta km. Ini menandakan bahwa wilayah Indonesia lautannya lebih luas dibandingkan dengan daratan. Tadi sudah saya singgung bahwa Indonesia terletak di antara garis astronomis dan secara geografis. Nah, di sini kita akan bahas secara geografis. Indonesia berada di antara 2 benua besar ya, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara 2 samudra. Samudra yang dimaksud adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi geografis inilah yang sering disebut dengan orang-orang Indonesia berada pada posisi silang. Dari posisi silang ini, maka Indonesia memiliki keuntungan. Apa saja keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia terletak pada posisi silang? Yang pertama adalah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Jadi, jalur perdagangan yang dimaksud adalah akses barang yang berasal dari Asia itu akan melalui Indonesia menuju ke
Australia. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang akan banyak menarik wisatawan asing untuk berwisata di Indonesia, maka akan meningkatkan devisa negara. Kemudian Indonesia sebagai transportasi laut, ya. Artinya dengan adanya transportasi laut, jarak yang ditempuh dari Asia menuju ke Australia lebih dekat. Dari dampak letak astronomis yang sudah kita pelajari di atas, kita bisa lihat bahwa akan terjadi pembagian zona waktu. Pembagian zona waktu yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah bagian waktu Indonesia bagian barat. Dia beda 7 jam dari titik 0 Greenwich Mean Time atau disingkat dengan GMT. Titik 0-nya berada di Inggris. Kemudian yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah selisih 1 jam menjadi plus 8 GMT. Kemudian yang ketiga ada waktu Indonesia bagian timur plus 9 jam dari GMT. Adapun beberapa wilayah Indonesia yang masuk dalam zona pembagian waktu Indonesia bagian barat, diantaranya mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan bagian barat dan Pulau Kalimantan bagian tengah. Yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian tengah yaitu diantaranya Pulau Kalimantan bagian timur, kemudian Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Sulawesi. Dan yang ketiga ada zona pembagian waktu bagian timur yang masuk dalam wilayah zona pembagian waktu bagian timur yaitu Pulau Maluku dan Pulau Papua. Kita sekarang masuk pada bagian cuaca dan iklim. Tentu adik-adik sering bertanya, apa bedanya cuaca dengan iklim? Perbedaan yang sangat mendasar pada pengertian cuaca dan iklim itu adalah tentang cakupan wilayah atau luas wilayahnya berbeda dan waktu yang dibutuhkan. Di sini disebutkan bahwa cuaca merupakan kondisi rata-rata suhu udara di suatu wilayah yang wilayahnya relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Berarti kalau satu hari misalnya mendung, itu bisa disebut sebagai cuaca. Tapi jika satu hari mendung, itu tidak bisa disebut sebagai iklim karena membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan. Jadi waktunya tahunan dan wilayah cakupannya sangat luas. Misalnya satu Pulau Sulawesi. Nah, itu dimaksudkan dengan iklim. Pada peta curah hujan yang diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2020, kita bisa lihat ada beberapa wilayah Indonesia yang masuk dalam kategori memiliki curah hujan rendah, curah hujan menengah dan tinggi serta sangat tinggi. Kita bisa perhatikan pada Pulau Sulawesi, khususnya di Kabupaten Banggai,
masuk dalam kategori rendah. Jadi curah hujannya mencapai 50 sampai 100 mm per tahunnya. Kemudian pada wilayah Sumatera dan Kalimantan, khususnya di Kalimantan Utara, masuk dalam kriteria curah hujan sangat tinggi karena memiliki curah hujan lebih dari 500 mm per tahun. Sedangkan untuk wilayah lainnya seperti di Kalimantan bagian timur, kemudian di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Papua masuk dalam kategori curah hujan menengah. Disebutkan bahwa Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, atau dikenal dengan istilah iklim tropis. Jadi musim penghujan biasanya di antara bulan Maret hingga Oktober, sedangkan musim kemarau terjadi dari bulan Oktober hingga April. Adapun beberapa pengaruh unsur iklim ya terhadap tanaman yang ada di Indonesia khususnya. Yang pertama ada pengaruh penyinaran matahari. Tentunya dengan adanya sinar matahari yang cukup dapat mempengaruhi proses fotosintesis dari tanaman itu sendiri untuk dapat meningkatkan suhu udara yang ada di daratan. Yang kedua, ada unsur iklim yang dimaksud adalah suhu. Suhu ini sangat berpengaruh terhadap cuaca dan iklim. Semakin rendah suhu yang ada di suatu daerah, maka daerah tersebut akan memiliki curah hujan yang tinggi, dan sebaliknya. Yang ketiga ada kelembaban. Nah, kelembaban ini tentu berbalik dengan suhu. Jadi semakin tinggi suhu, maka kelembaban semakin rendah. Jika suhunya semakin rendah, maka kelembabannya semakin tinggi. Dan yang terakhir ada angin serta curah hujan. Untuk poin yang terakhir kita belajar pada kondisi geologis Indonesia. Yang dimaksud dengan letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau batuannya. Secara geologi, Indonesia itu dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia. Pegunungan Sirkumpasifik dan pegunungan Sirkummediterania. Serta Indonesia terletak di antara 3 lempeng, pertemuan 3 lempeng, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pada gambar ini kita bisa perhatikan lempeng Eurasia ini berasal dari utara, arahnya dari utara menuju ke selatan. Kemudian lempeng Indo-Australia dari barat menuju ke timur, dan lempeng Pasifik dari timur menuju ke barat. Adapun dampak positif dan dampak negatif akibat letak geologis Indonesia adalah Indonesia menjadi sangat rawan gempa karena dilalui oleh pegunungan api aktif dunia atau yang disebut dengan Ring of Fire. Selain itu, dampak positif dari adanya aktivitas gunung berapi
yaitu yang pertama adalah tanah yang ada di Indonesia menjadi subur, khususnya daerah-daerah yang berada di dekat gunung berapi. Kemudian tentunya akan ada banyak sumber daya mineral yang beragam dan jenis batuannya yang berada di Indonesia. Dan yang terakhir, Indonesia dengan dilalui oleh lempeng atau 3 lempeng yang saya maksudkan di atas, memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tidak bisa ditemukan di daerah lain atau biasa disebut dengan endemik. Contohnya di Sulawesi, hewan atau endemik dari Sulawesi adalah maleo dan anoa. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kita akan kembangkan pada pembelajaran di kelas. Sekian dan terima kasih.